Alkisah, ada seorang raja yang baik hati, raja yang kaya raya, yang memiliki segalanya, dan dia memiliki gudang emas besar, dan di sana banyak sekali emas, perak, kuningan semua. Suatu hari, sang raja yang baik hati ini mengadakan pengumuman. Dikumpulkanlah oleh sang raja seluruh rakyatnya. Lalu sang raja berkata, "Wahai rakyatku, pada hari ini aku persilahkan kalian memilih dan mengambil emas-emas yang telah aku sediakan. Dengan catatan, yang pertama, waktu yang aku berikan 1,5 hari. 1,5 hari untuk memilih, 1,5 hari untuk memikirkan, dan 1,5 hari untuk menentukan. Dan setelah dapat, maka tidak ada yang boleh mengembalikan emas itu satu orang pun." Artinya dia harus menerima pemberian dari sang raja. Maka mendengar pengumuman ini, sang raja lalu pulang, dan rakyat bersuka cita, bergembira. Lalu pergilah mereka ke gudang tempat yang besar yang telah disediakan. Lalu mereka semua mulai memilih emas-emas yang disediakan oleh sang raja. Dengan catatan, 1/2 hari memilih, 1/2 hari memikirkan, dan 1/2 hari menentukan. Ketika memilih, prajurit sikap menjaga. Karena kalau ada terjadi perebutan emas, satu emas direbutkan oleh beberapa orang yang sama keinginannya, maka prajurit kontrol, mantau terus dari ujung sana, tengah, dan pangkal. Ketika prajurit berjalan dari pangkal, berjalan ke tengah, dilihat oleh prajurit tadi. Nampak oleh prajurit ada seorang laki-laki, dilihat dari penampilannya dia ini orang yang kaya. Lalu oleh prajurit didekati. Begitu didekati ditanya, "Wahai anak muda, kelihatannya engkau ini orang yang kaya nih." "Benar prajurit." "Kenapa engkau masih memilih emas-emas yang raja siapkan? Padahal kan engkau orang yang kaya." Lalu anak muda ini menjawab, kata dia, "Kalau aku mampu memilih, tentu akan menambah keuntungan untukku. Kenapa tidak?" Lalu dia sibuk memilih, gonta-ganti. Diambilnya satu emas, kemudian dilihatnya kurang bagus, digantinya lagi, pilihnya yang lain. Sehingga waktu terus berjalan. Kemudian prajurit terus berjalan lagi. Sampai hampir di dekat ujung, prajurit menemukan seorang laki-laki yang sudah duduk dari tadi, dan di tangannya ada genggaman emas. Dia menggenggam emas yang telah dia pilih. Kemudian prajurit bertanya, "Wahai si fulan, wahai anak muda, kenapa engkau duduk termenung dari tadi di sini? Bukankah engkau memilih emas-emas yang telah raja sediakan?" Lalu orang ini menjawab, kata dia, "Benar prajurit, dan saya telah memilih satu emas yang telah raja berikan kepada kami, dan saya tidak akan menggantinya lagi." Lalu prajurit bertanya, "Kenapa engkau tidak mau menggantinya lagi? Tidak mau memilih yang lain?" Lalu dia berkata, "Ketika aku mengambil emas yang lain, belum tentu emas yang ada di genggamanku ini adalah berkadar 24 karat dan lebih baik daripada emas yang lainnya. Maka aku memilih untuk mengambil emas ini, dan aku yakin ini adalah emas yang terbaik 24 karat." Selesai 1,5 hari, lonceng berbunyi, tanda habis memilih emas. Lalu oleh raja dikumpulkan kembali rakyatnya itu tadi. Lalu raja berkata kembali, "Wahai rakyatku, sekarang kalian telah menggenggam emas masing-masing di tangan kalian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada emas yang berkadar 24 karat. Semua hanya berkadar 0,1 karat. Itu artinya kalian tetap harus mengabdi di kerajaan. Ketika kalian menerima emas itu dengan baik, maka saya akan menambah kadar karat sedikit demi sedikit." Selesailah pengumuman dari sang raja. Nah, dari kisah singkat ini ada pelajaran yang kita petik. Yang pertama, bagi orang yang mencari pasangan, 1/2 hari untuk memilih. Memilih memang boleh, tapi ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Ketika awal kita berkenalan, mungkin kita melihat, oh dia ini sempurna, berkadar 24 karat. Tapi setelah kita kenal sehari, 2 hari, mulai nampak kekurangannya. Maka ketahuilah, tidak ada manusia yang sempurna. Memilih memang boleh,
Tapi jangan kita habiskan waktu untuk memilih yang sempurna. Karena selama kita mencari yang sempurna, maka kita tidak akan dapat jodoh dan pasangan hidup. Sebelum menikah, buka mata lebar-lebar, lihat, dan setelah menikah, tutup sebelah. Setengah hari untuk memilih. Setelah engkau dapat setengah hari untuk memikirkan, engkau telah dapat calon, maka engkau istikharah, engkau tanya. Makanya dalam Islam boleh seseorang untuk nazar, melihat calon istrinya, supaya tidak ada istilah beli kucing dalam karung. Nazar boleh melihat, kita ajak teman kita atau saudara kita untuk berkunjung, kita lihat. Setengah hari untuk memikirkan, dan setengah hari untuk menentukan. Ketika kita sudah memilih, kemudian kita memikirkan, kita mantapkan hati, maka pilih menikah dengan pasangan yang telah kita yakini. Nah, ketika pasangan tidak seindah harapan, sebelum menikah dia nampak 24 karat, ketika setelah menikah nampak kekurangan masing-masing. Istri nampak kekurangan suami, suami nampak kekurangan istri. Artinya tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna, dan semua harus kembali kepada Allah. Maka siapa yang bersyukur terhadap pasangan kita, kita jaga pasangan dengan baik, karena pasangan adalah amanah. Maka selama kita mampu menjaga pasangan kita, kita syukur kepada Allah, kita rawat, kita jaga, maka insya Allah Allah akan menambah kadar karatnya. Allah akan tambah kebahagiaan dalam berumah tangga, step by step, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Maka dengan kita bersyukur atas pasangan kita, dan inilah yang terbaik, lalu kita bertakwa kepada Allah, maka insya Allah akan hadirlah kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika kita melihat orang lain yang lebih indah di luar sana, maka belum tentu seindah yang kita bayangkan. Maka syukur dengan pasangan kita, bertakwa kepada Allah, karena orang yang telah menikah, dia telah menyempurnakan separuh agama. Sisanya lagi, falyattaqillah fin nisfil baqi, separuhnya adalah bertakwa kepada Allah, mengurus anak ibadah, mengurus suami ibadah, mencari nafkah bagi suami ibadah, mengurus rumah tangga ibadah, semua bernilai ibadah. Dan ketika menikah lalu bertakwa kepada Allah, maka sempurnalah imannya, faqadis takmala, maka sungguh sempurna imannya. Dan inilah bekal yang kita siapkan untuk menyongsong kebahagiaan dalam berumah tangga dan mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada kesimpulan yang kita petik dan hikmah yang luar biasa untuk jadi pelajaran bagi kita menatap kebahagiaan di masa yang akan datang. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.